Okay, hi everyone. Welcome back with me. Kembali lagi dengan saya. Jadi di sini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan task 2, ya, writing task 2. Dan ini kita sudah memasuki tipe soal keempat ya. Jadi kalau kalian masih belum melihat tipe soal ketiga yang lainnya, silakan lihat-lihat video sebelumnya. Atau kalau bahkan kalian belum melihat penjelasan terkait dengan writing task 1, silakan. Ada beberapa video yang menjelaskan hal tersebut. Oke, jadi kita sudah sering ya membahas terkait dengan rating, khususnya dengan saya. Jadi kita silakan dilihat-lihat dulu dan nanti bisa lanjutkan dengan melihat video yang ini. Oke, jadi di sini kita membahas soal rating task 2 yang keempat, yaitu adalah problem and solution. Nah, mungkin ketika kalian melihat video ini, kalian berpikir, kok sedikit berbeda ya dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya pertama, kita agree sedikit, kita membahas tentang setuju atau tidak. Discuss both views, kita menjelaskan kedua sisi. Advantages and disadvantages kurang lebih sama. Nah, kok problem solution? Nah, jadi sedikit berbeda. Jadi, ini bisa dikatakan problem solution atau cause and effect. Jadi ada dua macam ya. Jadi kurang lebih, tapi secara konsep kurang lebih cara penyelesaiannya sama. Seperti sebelumnya, dalam segi struktur itu ada 4 paragraf. Itu nggak berbeda. Ya, itu tidak berbeda. Namun yang membedakan adalah beberapa hal yang dimana itu di highlight besar. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke contohnya biar pemahaman kalian juga akan lebih mudah untuk memahami dan mungkin akan lebih mudah ya untuk jika ada gambaran seperti apa. Jadi ketika ada soal problem solution itu pasti kasih topik terbelakang sebetulnya seperti ini. The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist. The internet telah menyebabkan permasalahan sebelumnya nggak ada. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest? Jadi kita di sini diminta untuk memberikan beberapa permasalahan terkait dengan internet dan solusinya. Jadi permasalahan, solusi. Ya otomatis secara struktur ya permasalahan kita jelaskan di paragraf kedua, solusi kita jelaskan di paragraf ketiga. Seperti itu. Nah, ketika kita menjelaskan problem and solution-nya itu tidak harus imbang ya, atau tidak harus sama. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, jadi kalau problemnya kalian nyebutkan dua, bukan berarti solusinya harus ada dua. Kalau kalian mau nyebutkan solusinya satu, atau bahkan solusinya tiga, nggak masalah. Jadi kalau bisa problemnya lima, solusinya dua, nggak masalah. Jadi tidak harus imbang. Yang penting kalian yakin, yakin, kalian yakin dan jelaskan juga bahwa solusi ini untuk menangani permasalahan satu, dua, tiga, semisal kayak gitu. Jadi tidak harus imbang. Oke, itu konsepnya. Nah, kemudian itu secara penjelasan problem solution. Nah, sekarang coba kita lihat kepada introduction-nya tadi. Nah, secara introduction sama neutral background sentence, rewrite the question, dan sini kita menunjukkan tipe soal seperti apa. Nah, kalau sebelumnya kan kita bilang, oh saya setuju, oh essay ini akan menjelaskan kedua sisi, atau saya kelemahannya, kelebihannya melebihi kelemahannya. Tapi kalau di sini cukup simpel ya. Kita ingat, tesis statement itu tujuan utamanya selain dari memberikan opini kita menunjukkan tipe soalnya itu tipe menunjukkan kita merefleksikan pada tipe soal seperti apa. Jadi kalau kayak gini, this essay will mention the problems associated with the topic and provide the necessary solution to lessen the problem. Jadi dari seperti ini kita sudah tahu bahwa oh ini adalah tipe soal untuk yang problem and solution. Jadi di sini general ya, kalian tidak menyebutkan permasalahannya apa, kalian tidak menyebutkan solusinya apa. Tapi kalau misalnya kalian mau spesifik ya silahkan. Cuman permasalahan seperti ini. Saya sarankan kalian untuk general saja. Kenapa? Kalau kalian spesifik, nanti ada kecenderungan kadang-kadang kita berubah pikiran. Kalau kalian nanti sudah menulis spesifik di sini, berarti ketika kalian menjelaskan permasalahan ada perubahan, ya otomatis kan nanti hak kalian harus berubah paragraf pertamanya atau tesis statement-nya. Kalau kalian tesnya tes komputer base nggak masalah, tapi kalau kalian tesnya tulis nanti akan menjadi ikut bermasalah, kalian harus mencoret atau menghapus. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah karena di sini kita menjelaskan ada beberapa permasalahan yang muncul, kita awali dengan kalimat yang menunjukkan hal tersebut. There are several problems that have occurred due to this. Jadi ketika kita menulis seperti ini, pembaca itu paham atau pembaca dapat mengantisipasi oh bahwa ternyata nanti akan ada lebih dari satu permasalahan yang disebutkan. Kemudian permasalahannya apa? Ya beserta contohnya dan justifikasinya. Kemudian permasalahan keduanya apa? Ingat kalau ada lebih dari satu permasalahan ya kita harus menggunakan kata-kata
bridging ya, kata-kata jembatan lagi, another major problem. Kita tahu bahwa di sini sudah masuk kepada permasalahan yang lain. One of the first problems, jadi di sini sudah menjelaskan, di sini menjelaskan permasalahan pertama. Jadi dengan adanya bridging sentence seperti ada kalimat seperti ini itu akan memudahkan kita ya, akan memudahkan kita sebagai penulis untuk mengikuti alur dan juga membaca atau memahami, mengantisipasi ini ide keberapa dan seterusnya. Nah, ketika kalian juga melanjutkan kepada solusi, ketika solusi lebih dari satu, ya kita intinya kita jelaskan, it is important the action is taken to take, it is important the action is taken to take. Berarti kan ini menjelaskan, oh ini kita sudah masuk kepada penulisan aksi atau penulisan solusinya. Kebetulan di sini ada menuliskan ada 3 solusi yang bisa dilakukan oleh 3 badan atau 3 entity. Jadi di sini pemerintah, orang tua, sama companies. Nah, apakah harus seperti ini? Tidak. Misalnya kalian mau fokus pada 2 hal, government sama parents, silakan. Atau bahkan mau fokus pada government-nya saja, yang kalian rasa itu perannya paling penting ada government, tidak masalah. Yang penting adalah solusi yang kalian berikan, mau itu dari manapun atau jumlahnya berapapun, itu sudah harus bisa menanggulangi atau sudah bisa membantu mengurangi permasalahan yang kalian sebutkan di atas. Dan jangan sampai kalian memberikan solusi yang tidak terkait dengan permasalahan yang kalian sebutkan. Itu biasanya kadang-kadang dilakukan ya oleh beberapa orang. Jadi solusinya itu tidak terkait dengan permasalahan. Jadi sekali lagi, permasalahan kalian, solusi yang kalian berikan, problems yang kalian berikan, permasalahan yang kalian berikan itu boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Tapi bukan berarti kalau misalnya problem kalian itu 5, solusinya juga harus 5. Tidak. Boleh 5 solusi dan 2, boleh 5 permasalahan dan 2 solusi, nggak masalah. Asalkan kalian sudah merasa bahwa 2 solusi tersebut sudah bisa menanggulangi 5 permasalahan. Ataupun kalau kalian mau spesifik, kalian bisa, oh untuk solusi ini saya rasa bisa untuk menangani 3 permasalahan pertama. Karena, jadi kan itu lebih spesifik. Dia bisa memberikan gambaran kepada pembaca kira-kira, oh ini solusi untuk yang ini, oh ini solusi untuk jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya konsep dari apa namanya penjelasan problem sama solusinya. Jadi ya kalau kita lihat kerangka ini ya problem, reason, example. Tinggal kita ikuti, kita tinggal ulangi berapa kali sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau problemnya 3, kita tinggal ulangi 3 kali. Sama ya kalau ada solusi 3, ya kita tinggal ulangi 3 kali. Dan kemudian terakhir ya restatement of the problem and solusinya apa. To conclude, the internet, ya internet itu sebuah hal yang luar biasa ya, tapi dan itu sudah berubah banyak kehidupan orang, tapi ya ada beberapa permasalahan negatif. Namun dengan tindakan yang benar oleh ABC atau dengan tindakan yang ini atau dengan solusi ini kita bisa perbaiki atau bisa mengurangi ya. Jadi ingat satu hal yang penting. Ketika problem and solution kalian tujuannya bukan untuk menghilangkan permasalahan tersebut. Karena biasanya topik-topik atau permasalahan-permasalahan yang dimunculkan sini tidak bisa dihilangkan secara total. Tapi yang kalian mau lakukan adalah to lessen the problems, mengurangi permasalahan. Seperti itu. Jadi mengurangi ya, bukan menghilangkan secara total. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasan terkait dengan problem solution. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya. And also don't forget to subscribe and also like ya. Jadi ketika nanti misalnya ada video baru, kalian akan dapatkan notifikasi langsung. Oke, sekali lagi kalau ada pertanyaan, just leave a comment. Okay, so I think that's all for this video, and I'll see you next time. Bye bye.